Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan lewat program Obat Tidur pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, malam hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan juga menyegarkan dan juga menguatkan iman kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita terlebih dahulu kita senangkan hati Tuhan. Kita puji, kita sembah Tuhan kita, Allah yang layak dipuji dan Allah yang layak disembah. Bila juga lewat pujian ini, bahwa kita merasakan kelegaan dan sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami kembali datang di hadapan hadirat-Mu bersama dengan umat-umat-Mu Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kami. Bahkan kami akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau bekerja dengan Roh-Mu yang kudus, bekerja menawan hati kami, membawa kami untuk semakin mengenal-Mu ya Tuhan. Dan sebelum kami juga akan istirahat Tuhan malam hari ini, kami terlebih dahulu disegarkan oleh kuasa firman-Mu ya Bapa. Karena itu berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami. Lawatlah umat-Mu dimanapun saat ini mereka berada. Kami rindu bahwa kuasa-Mu menjamah, membebaskan, bahkan menyembuhkan setiap kami umat-umat-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan naikkan pujian kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesuslah segala-galanya dalam hidup kita. Dia Bapa yang sungguh mengasihi dan mencintai kita. Haleluya, haleluya. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Naikkan syukurku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Mari bersama katakan, Abba Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Ku syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba mengasihimu Tuhan. Katakan lebih dari segalanya. Oh, oh, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih lagi Tuhan, ku ingin lebih
kami datang meninggikan-Mu. Ya Aba Bapa, Kau Tuhan kami. Yesus, kami naikkan syukur bagi-Mu, kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa, yang akan mengubah hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Oh, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari sekali lagi katakan, firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman Tuhan yang mengubah hidup kita Bapak Ibu. Amin. Yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus. Ku haus akan firman-Mu. Kami haus akan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu lah yang akan mengubah seluruh hidup kami. Firman-Mu lah yang akan menegakkan kami Bapa. Firman-Mu lah yang membuat kami kuat tetap dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami pada malam hari ini. Kami rindu lihat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kami semakin mengerti tujuan hidup kami ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami. Dan ini hamba-Mu Tuhan, bahkan mungkin tidak lebih daripada anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengikuti program ini. Tapi kami mau belajar mengaplikasikan firman-Mu Tuhan, dan kami saling memberkati satu dengan yang lain. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Shalom, selamat malam. Terima kasih boleh kembali kita bertemu di dalam kasih Tuhan lewat program pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung belajar daripada firman Tuhan yang sudah disampaikan di brosur kami, yaitu tema kita pada malam hari ini yaitu memaknai kehidupan. Ya, tema kita malam hari ini memaknai kehidupan. Ya, kita ambil Bapak Ibu dari kitab Filipi ya. Mungkin juga tidak asing lagi ini disampaikan, sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 26. Tapi kita baca hanya 2 ayat saja. Nanti Bapak Ibu boleh kita baca di rumah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Ya, puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Dan tema kita yaitu memaknai kehidupan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan atau katakanlah orang Kristen ya,
yang tidak memaknai hidupnya dengan kebaikan atau hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Malah sebaliknya, ya Bapak Ibu, bahwa mereka banyak menjadi seteru salib Kristus. Artinya seteru salib Kristus itu adalah lawannya Tuhan. Nah, sementara kita yang sudah menerima Yesus secara pribadi dalam hidup kita, meyakini bahwa Tuhan adalah keselamatan kita, seharusnya bahwa saudara dan saya atau orang-orang percaya harus melakukan kebaikan bagi Tuhan. Karena apa? Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi anak-anaknya. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, yang menjadi satu tokoh teladan bagi kita malam hari ini dari kitab Filipi ini, yaitu Rasul Paulus, yang akan menjadi teladan kita bagaimana Paulus mewarnai kehidupannya, artinya menjadi berkat bagi banyak orang, ya, sehingga hidupnya juga bisa menjadi teladan bagi saudara dan saya juga di akhir zaman ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di sini di dalam Filipi 1 ayat 21 bahwa ada dua prinsip hidupnya dikatakan di situ. Kita perhatikan di sini bahwa dikatakan ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, prinsip Paulus dalam mewarnai kehidupannya dikatakan di situ yang pertama bahwa dikatakan di situ bahwa hidup itu adalah Kristus baginya. Ya. Hidup itu adalah Kristus bagi Tuhan, bagi Paulus maksudnya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa itu artinya memaknai kehidupan? Ya. Apa itu artinya memaknai kehidupan? Nah, itu prinsip Paulus yang pertama, bahwa dikatakan bahwa hidupnya itu adalah bagi Tuhan atau bagi Kristus. Nah, Bapak Ibu, apa artinya di situ dikatakan hidup bagi Kristus? Nah, dikatakan di situ artinya, Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-22. Tetapi jika aku hidup di dalam dunia ini, dikatakan bahwa itu berarti bekerja memberi buah. Jadi kalau ya prinsip Paulus selagi ada di tengah-tengah dunia ini, dikatakan bahwa prinsip hidupnya itu adalah bekerja memberi buah. Nah, artinya memberi buah itu apa Bapak Ibu? Memberi buah itu artinya hidup kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, hidup kita itu harus menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan orang akan datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, prinsip hidup daripada Paulus dikatakan bahwa Kristus itu adalah hidup bagi dirinya, atau dikatakan bahwa Kristus itu adalah kehidupan bagi dia. Nah, artinya apa dikatakan tadi bahwa kehidupan dia adalah memberi buah bagi Tuhan. Nah, bagaimana sebenarnya itu memberi buah bagi Tuhan Bapak Ibu? Artinya memberi buah bagi Tuhan itu selagi kita ada di tengah-tengah dunia ini, dikatakan selagi hidup bahwa kita itu harus memberi buah bagi Tuhan. Nah, artinya memberi buah bagi Tuhan itu ada beberapa hal yang bisa saya bagikan. Yang pertama boleh saya bagikan kepada kita, kalau kita itu menjadi berkat, kita berbuah bagi Tuhan, ya, yang pertama saya bagikan bagi kita bahwa kita itu perlu menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Ya, itu dikatakan dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai 15 itu katakan bahwa kita ini adalah terang dunia. Ya, kita ini adalah berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Itu Bapak Ibu. Dan yang kedua, ya, prinsip dia bahwa Kristus bagi dia adalah hidup itu, bahwa dikatakan bahwa kita itu perlu menjadi saksi, ya, menjadi saksi bagi Kristus. Artinya apa? Perlu menceritakan kebaikan Tuhan. Siapakah Tuhan itu di dalam hidup kita? Jadi kita perlu mewartakan atau memberitakan siapa itu Kristus. Nah, itulah tujuan Bapak Ibu dan saya ada di tengah-tengah dunia ini. Dan juga dikatakan bahwa kita juga harus memproduksi. Kalau kita hidup kita ini untuk Tuhan, dikatakan bahwa juga kita harus memproduksi hal yang baik dari diri kita, ya, yaitu buah roh. Itu dalam Galatia 5 ayat 22 bahwa dikatakan bahwa di situ buah-buah roh mungkin Bapak Ibu sudah tahu ada 9, ada kasih, ada sukacita, ada kesabaran, kemurahan, sampai yang terakhir penguasaan diri. Nah, inilah prinsip Paulus
Kalau dia ada di tengah-tengah dunia ini, artinya bahwa dia harus menjadi berkat bagi banyak jiwa. Terlebih di dalam kota Filipi saat itu. Ya, sebenarnya dikatakan di ayat yang ke-23 dikatakan bahwa aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam di sana bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Artinya karena kamu, karena pelayanan, karena jiwa, ya, karena banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Paulus, ya, terlebih di kota Filipi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah halnya bahwa Paulus memaknai hidupnya, menjadikan hidupnya menjadi berkat bagi orang-orang pada saat itu di kota Filipi. Bahwa dia rindu bagaimana supaya jemaat yang ada di sana, mereka semakin maju di dalam iman. Ya, ada pertumbuhan, ada kemajuan di dalam iman mereka kepada Kristus. Ya, karena ketika memang dilihat oleh Paulus bahwa bagaimana jemaat itu bertumbuh, bagaimana jemaat itu imannya maju, maka hati daripada Paulus itu akan senang. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang pertama, yaitu prinsip daripada hidup daripada Paulus adalah bahwa hidupnya itu harus menjadi berkat, yaitu dikatakan bahwa hidupnya adalah bagi Kristus. Dan yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa prinsip yang kedua dikatakan bahwa mati itu adalah keuntungan. Ya. Kalau berbicara tentang kematian Bapak Ibu, pada umumnya banyak orang yang takut mati, ya. Tapi sebenarnya harus semua orang percaya, semua orang yang meyakini Yesus adalah Tuhan, memang harus semua masuk ke sana, ya, bertemu dengan Bapa di surga. Jadi sebabnya dikatakan di sini oleh Paulus, bahwa dikatakan mati adalah keuntungan. Nah, karena kenapa dikatakan keuntungan? Ya karena memang di surga itu ya tidak ada lagi ratap dan tangis Bapak Ibu. Ya di sana sudah sukacita, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi hal-hal yang membuat hati seseorang ya katakan gundah gulana atau pergumulan. Di sana sudah memang hanya menyembah Tuhan, ya, menikmati kehadiran Tuhan. Nah, artinya Bapak Ibu bahwa di surga itu ya indah, karena itu adalah tempat yang luar biasa, tempat yang indah. Dan lewat juga kematian itulah kita bertemu dengan Bapa kita di surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah prinsip Paulus yang kedua, bahwa mati adalah keuntungan. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, memang tidak ada orang yang cepat mati ya. Kita maunya semuanya panjang umur sampai masa tua kita, karena itu juga janji Tuhan. Nah, itu memang perlu kita minta kepada Tuhan. Nah, tetapi artinya apa? Bahwa kematian itu merupakan keuntungan. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Paulus berkata seperti itu karena dia tahu bahwa lewat kematian dia bisa bertemu dengan Bapa di surga. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus malam hari ini, mari ya maknailah kehidupan kita Bapak Ibu dengan hal-hal yang baik. Sebagaimana tadi Paulus ya memaknai hidupnya bahwa hidupnya adalah untuk Kristus. Nah, kalau dikatakan tadi hidupnya untuk Kristus, bahwa ada hal-hal yang harus kita produksi dalam diri kita, yaitu tadi menjadi garam dan terang, menjadi saksi, dan menghasilkan juga buah-buah roh di dalam diri kita. Sehingga apa? Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jadilah teladan, ya, jadilah berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada, baik di sekeliling kita, ya, di tempat pekerjaan, ya, baik juga di gereja atau juga di tengah-tengah keluarga kita. Jadilah berkat, ya. Jadilah berkat, jadilah orang yang menjadi bagaimana kita membawa orang datang kepada Tuhan. Jangan kita terpengaruh oleh arus dunia ini, tapi biarlah lewat hidup kita orang akan datang kepada Tuhan, karena hanya Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dalam hidup kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini yang boleh saya sampaikan. Mari maknailah hidup saudara selagi ada di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kita menjadi berkat. Haleluya. Sambil meresponi firman Tuhan, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan dan kebenaran-Mu, itulah bagianku. Haleluya, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
mengasihi dan melayani-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu, melayani-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami sungguh dikuatkan Bapa melalui kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan. Dan juga kami diajar untuk boleh kami mengerti tujuan hidup kami, memaknai hidup ini ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya bagi kami. Berkatilah juga kami semuanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu saat ini masih setia mengikuti program ini. Kita telah diberkati oleh hambanya melalui firman Tuhan, di mana beliau telah mengajarkan kita bagaimana Paulus memaknai kehidupannya, yaitu ada dua prinsip yang dia pegang, yaitu prinsip selagi hidup dia harus memberi buah bagi Kristus, dan memang Alkitab mencatat kita harus membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Namun seringkali orang berseteru dengan salib Kristus, katanya tadi, hidup dengan sia-sia tanpa mempergunakan waktunya untuk kemuliaan Tuhan. Dan bagi Paulus prinsip kedua, kalaupun bagi dia mati ya kan Tuhan. Kenapa? Karena di surga adalah enak. Katanya surga itu adalah Yerusalem baru, di mana di sana saudaraku adalah sebuah kota tanpa malam yang luar biasa nikmatnya. Tidak ada tangis, tidak ada rata gigi, tidak ada di sana saudara-saudara sekalian, yaitu capek dan lelah. Yang ada adalah sukacita dan ketenangan. Dan luar biasa Paulus menuliskan tulisan ini kepada orang Filipi. Dia dalam penjara mengingatkannya supaya semua orang berbuah. Dan saya sungguh diberkati malam hari ini. Selagi ada waktu Bapak Ibu Saudara, tua, muda, kecil, mari kita berbuah bagi Tuhan. Kita telah melihat saat ini tanda-tanda saudara, Yesus segera datang. Dia akan segera datang. Oleh karena itu selagi ada waktu, mari memberi buah bagi Kristus. Haleluya. Sebelum saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara saat ini. Selamat malam buat Ibu Tika Dede ya. Selamat malam Ibu, terima kasih karena sudah setia mengikuti program ini. Dan juga Bapak Simpson Simajuntak ya, terima kasih. Demikian juga Ibu Masri Manurung dari Sidikalang, terima kasih Ibu. Dan juga Sabam Simajuntak, terima kasih Pak dari Tebing ya, begitu setia juga. Bapak Hermanus dari Jakarta, terima kasih Pak. Saya percaya Bapak Ibu yang setia terus mendengar, mengikuti, akan diberkati melalui firman Tuhan. Bahkan juga Herlina Burmanurung dari 2012, terima kasih. Berita dan juga Esther, terima kasih. Roni Gurning dari Muka Kuning, terima kasih. Bahkan juga Mama Dion, Hotma dari Tebing juga, terima kasih Ibu Hotma. Tadi saya telepon sekitar jam 8 malam untuk telepon Ibu karena WA Ibu ada sama saya untuk saya doakan. Jadi saya ingin konsultasi dengan Ibu, ada masalah apa dan apa gitu ya. Artinya saya telepon tadi, Ibu nggak ngangkat. Dan kalau Ibu berkenan besok pagi bisa telepon saya sekitar jam-jam 8:30. Dan terima kasih buat Sidoli per Gojek, sudah ganti Gojeknya ya, sudah jadi mobil ya kan mah gitu ya. Ya selalu Sidoli per Gojek Marpaung ya. Dan terima kasih karena setia Sipayung ya, Sipayung, karena masih setia mengikuti program ini. Ya dulu kita bersama di sini. Dan juga ini Ruth Marissa Putri Sihaan, terima kasih. Bahkan juga Bapak Suarto Sihombeng, terima kasih. Dan Ibu Saurlina Manik, terima kasih buat Ibu. Tadi juga telah disinggung, mungkin Ibu telah melihat temanya. Ibu telah langsung menyampaikan dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 16 bahwa kita harus pergi menghasilkan buah dan buah itu tetap. Lalu apa saja yang kita minta tentu Tuhan akan menjawab. Haleluya. Ini yang disebut langsung connect dia dengan tema. Jadi mantap sekali ini ya. Terima kasih Ibu ya. Baik, saat ini saya akan berdoa. Kami akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak kami berdoa buat Tika Dede yang telah mengikuti program ini dan Simpson Simajuntak. Tuhan Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati mereka apapun masalah persoalan mereka. Yesus yang menjadi jawaban. Mas Ria yang Tuhan Boru Manuru yang dari Sri Kalang, bahkan Sabam Simajuntak dari Tebing, kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan, kerana Engkau tolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati mereka.
Bapak Hermas dan Suarto Siombing Tuhan, kami saat ini berdoa untuk mereka. Kiranya Engkau berkati, Engkau tolong mereka Bapak surgawi. Apapun masalah persoalan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Herlina Bermanurung juga Tuhan, dan Roni Gurni kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka Bapak surgawi. Apapun kerinduan mereka, kiranya Tuhan menolong. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk Mama Dion yang begitu setia. Engkau memberkati Tuhan, masalah persoalan Ibu Hotma hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha tahu, yang bisa menilik sampai ke kedalaman hati. Olehnya Tuhan tolonglah dia Bapak surga. Sidoli Pergojek, hamba berdoa Engkau menolong, Engkau campur tangan. Hamba berdoa Tuhan buat Esterlin Prita Bapak surgawi, kiranya Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Biarlah juga Tuhan berkat Allah melimpah buat mereka semua yang mengikuti program ini. Hamba berdoa Tuhan saat ini secara umum ya Tuhan, buat orang-orang yang mendengar dan kapan saja ya Tuhan didengar ini, dan juga mungkin ada di grup lain. Kiranya Tuhan Engkau menolong mereka, Engkau campur tangan, yang sakit kiranya Engkau sembuhkan, yang lemah kiranya Engkau kuatkan ya Tuhan, yang susah Engkau hibur. Saya berdoa ya Tuhan, menyatakan yaitu nama-nama penyakit. Kiranya penyakit kanker yang disembuhkan. Saya berdoa Tuhan juga penyakit ginjal disembuhkan, penyakit jantung juga disembuhkan, penyakit saraf terjepit juga disembuhkan, penyakit lumpuh juga dibuat berjalan. Emas merek tiada punya, tapi nama Yesus yang berkuasa bisa menyembuhkan mereka semua sesuai dengan iman mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa surgawi. Kota Batam adalah kota di mana kami tinggal yang sungguh kami nikmati dan kami cintai. Kiranya Engkau memberkati Kota Batam, wali kota, wakilnya, dan juga semua para kabinet jajarannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau beri hikmat bagi mereka, jauhkan daripada kerinduan korupsi. Demikian juga gubernur kami pertaruhkan, wakilnya dan juga para kabinetnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati, jauhkan daripada roh korupsi, keinginan korupsi Engkau jauhkan. Berikan hikmat ya Tuhan dalam memerintah Kepri ini. Kami rindu Kepri, Kota Batam, dan akan jaya. NKRI adalah harga mati bagi kami. Kami serahkan dari Sabang sampai Merauke. Kiranya kedamaian yang berasal dari Tuhan menjadi bagian kami, khususnya gerakan separatisme yang bergerak saat ini di Papua. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Allah campur tangan. Peliharalah anak-anakmu yang di sana Bapak surga, yang sudah ya Tuhan mungkin juga banyak korban. Saya berdoa Engkau tolong, Engkau campur tangan. Jokowi, wakilnya, jajarannya, semua para kabinet kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Para staf ahli juga, khususnya juga instansi pemerintah di bidang ABRI dan juga Polri yang menjaga stabilitas keamanan negara ini. Kami berdoa Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati Bapak. Terima kasih, terpujilah Engkau. Dalam Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu telah diberkati oleh Tuhan dan telah disegarkan jiwanya. Oleh karena itu kami mohon supaya kiranya Bapak Ibu mau membagikan video ini di beranda FB Saudara, di cerita, di grup-grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya dan sahabatmu menontonnya, maka mereka akan diberkati sebagaimana Anda diberkati oleh Tuhan. Dan saya juga berharap kepada Bapak Ibu Saudara supaya besok pada jam yang sama pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, untuk kiranya Bapak Ibu mau mengikuti program ini, yaitu program Obat Tidur ini, dan pembicarakan dilayani oleh saya sendiri, Pendeta Fabri Putra Gembala Sidang Gereja Gibirawa Indah Kota Batam, akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan khusus buat Bapak Ibu Saudara di mana supaya kita ini bisa kuat dalam masa pandemi. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian telah diberkati dan juga telah mendapatkan kenyamanan, kedamaian yang berasal dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Tentu sekali akan bisa tidur nyenyak dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Salam dari Gereja Gibirawa Indah Kota Batam. Terima kasih, salam sukses, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sayonara, sayonara, sampai ketemu besok pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Haleluya, salam, Tuhan Yesus memberkati. Puji